Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Oktavitika Sari dengan NPM A1F020037 berasal dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Bengkulu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percobaan yang dimana disebut dengan momentum. Adapun tujuan dari praktikum kali ini ialah memiliki keterampilan melakukan percobaan momentum. Yang kedua, memahami hukum kekebalan momentum dan tumbukan. Yang ketiga, menentukan koefisiensi restitusi antara benda dan lantai. Lantas, apa yang dimaksud dengan momentum? Nah, dalam fisika, momentum atau pusa adalah besaran yang berhubungan dengan kecepatan dan massa dari suatu benda. Di dalam momentum ada yang disebut dengan pantulan atau sering disebut juga dengan tumbukan, serta bisa juga dikatakan dengan lentingan. Nah, berdasarkan dari tingkat keelastisannya, tumbukan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sempurna sebagian, dan tumbukan lenting tidak sempurna. Di mana ketika benda dikatakan lenting sempurna, ketika benda itu sama dengan sama dengan 1. Kemudian ketika benda dikatakan lenting sebagian, ketika benda berada pada 0 kurang dari atau kurang dari 1, berarti dia ada di tengah-tengah. Kemudian pada lenting tidak sempurna, ketika benda itu kecepatannya koefisiensi restitusinya itu sama dengan 0. Di sini kita menggunakan 3 jenis bola yang berbeda. Yang pertama yaitu bola pingpong, bola bekel, dan juga kelereng. Kemudian kita memiliki meteran yang memiliki ukuran 100 atau lebih. Kemudian stopwatch. Baiklah, langsung saja kita mulai percobaannya sebagai berikut. Baiklah, pada kali ini kita akan langsung mempresentasikan atau kita akan membacakan hasil dari perhitungan. Dimana ketika kita melakukan percobaan kali ini, yang diminta adalah koefisien restitusi dan ralat dari koefisien restitusi itu sendiri. Nah, pada kali ini
itu menggunakan bola pingpong dengan kecepatan mula-mula 100 cm. Ketinggian pantulan itu didapatkan ketika melakukan percobaan, waktu per detik itu ketika kita menggunakan stopwatch. Nah, dari mana hasil koefisien restitusi ini didapatkan? Yaitu dengan menggunakan hasil di mana E sama dengan akar H aksen dibagi H. Baiklah, langsung saja kita mulai. Nah, di sini pada tabel titik 1 diketahui tinggi mula-mula itu 100 cm, kita ubah ke dalam satuan internasional itu 1 meter. Nah, di sini tinggi mula-mula itu dilambangkan dengan H. Kemudian ketinggian pantulan itu kita dapatkan 64 cm, kita jadikan ke dalam satuan meter, sehingga didapatkan hasilnya 0,46 meter dan dilambangkan dengan H aksen. Ditanya E itu merupakan koefisiensi restitusinya. Jadi langsung saja jawab E sama dengan akar H aksen dibagi H, di mana akar H aksen ini kita masukkan 0,64 dibagi 1 dari hasil H, didapatkan hasilnya 0,64. Nah, dari mana E 0,8? Dari akar dari 0,64 adalah 0,8. Kemudian nomor 2 sama, nomor 3 juga sama, dan pada tabel 6.2 itu memiliki koefisiensinya yang diketahui awalnya adalah 50 cm, di mana 50 cm ini kita jadikan ke dalam satuan meter, yaitu 0,5 meter dilambangkan dengan H. Kemudian ketinggian pantulan 36 cm sama dengan 0,36 meter dilambangkan dengan H aksen, di mana ditanya adalah E dan dijawab E sama dengan akar H aksen dibagi H, E sama dengan akar 0,36 dibagi 0,5, E aksen sama dengan akar 0,72, akar dari 0,72 adalah 0,84, begitupun seterusnya. Kemudian di sini ada tabel 6.3 di mana kecepatan awalnya itu merupakan 100 dan ada tabel 6.4 kecepatannya itu adalah 50. Begitupun untuk tabel 6.5 dan 6.6 untuk mencari koefisiensi restitusinya. Nah, pada ini kita akan memasuki ralat. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu apa itu ralat mutlak, nisbi, dan ketelitian. Ralat mutlak adalah defisiasi standar dari variabel X yang telah terukur sebanyak kali X. Sedangkan ralat nisbi adalah hasil bagi ralat mutlak dengan rata-rata disebut dengan deviasi standar fraksional yang dinyatakan dengan satuan persen. Kemudian ketelitian itu adalah ukuran seberapa baik hasil eksperimen yang telah ditentukan tanpa mengacu pada nilai yang sebenarnya. Baik, langsung saja pada data. Data ini diisi berapa kali kita melakukan pengulangan pada percobaan atau pelemparan pada bola pingpong, dilakukan sebanyak 3 kali dengan sebanyak 3 kali data yang dilakukan pelemparan dengan kecepatan awal adalah 100 cm atau 1 meter. Nah, didapatkan hasil akumulasinya yaitu 164. Kemudian ada rumusnya di sini, X bar sama dengan akar XN dibagi N, di mana N itu merupakan hasil dari berapa banyak pengulangan pada percobaan. Kemudian di sini ada X min X bar. X min X bar ini didapatkan hasil ini ketika X pada data dikurang dengan hasil X bar, didapatkan hasilnya X ini. Kemudian di sini ada X dipangkatkan 2, hasil dari pengurangan X min X bar kita kalikan 2 sehingga didapatkan hasilnya 2,95. Kemudian dalam ralat mutlak yang disebutkan adalah tadi defisiasi dari variabel X yang
dari variabel X yang telah terukur dengan sebanyak X memiliki rumus delta X sama dengan akar X min X bar pangkat 2 per N dikali N min 1, sehingga didapatkan adalah hasilnya delta X akar dari 0,49 adalah delta X adalah 0,70. Kemudian nisbi yang dilambangkan dengan dilambangkan dengan satuan fraksional dinyatakan dengan persen, itu didapatkan hasilnya 0,0128. Kemudian ketelitian merupakan seberapa hasil eksperimen yang telah ditentukan tanpa mengacu nilai yang sebenarnya, itu ketika 100% dikurang dengan hasil dari nisbi tersebut. Kemudian di sini ada ralat waktu. Ralat waktu ini yang dimasukkan adalah waktu pengulangan berapa waktu yang digunakan. Kemudian di sini ada ralat koefisiensi restitusi. Ini merupakan hasil dari restitusi yang kita dapatkan melalui rumus E sama dengan akar H aksen dibagi H. Kemudian di sini ada tabel pengamatan titik 2 juga sama di sini, di mana ketinggian pantulan awal. Nah, ketinggian pantulan awal ini merupakan ketinggian sebelum dibagi atau sebelum dilakukannya pengurangan pada restitusi. Jadi memang benar-benar pantulan awal ketika kita melakukan percobaan. Ada beberapa tabel yang akan saya lampirkan. Nah, tentu dalam percobaan ini ada tanda tanya kenapa dilakukannya percobaan sebanyak 2 kali dengan masa kecepatan awal berbeda. Karena untuk mengetahui bahwasanya percobaan ini masuk ke kategori jenis lentingan tumbukan lentingan apa, masuk ke sempurna, sebagian, atau tidak sama sekali. Maka dari itu dapat kita lihat dari tabel yang kita peroleh tadi bahwasanya ketika lentingan itu kurang dari 0 kurang dari E, 0 kurang dari 1, atau E kurang dari 1, itu merupakan lentingan sebagian. Karena dapat dikatakan lentingan sebagian ketika benda yang dipantulkan dengan ketinggian awal kemudian terpantul lagi dengan ketinggian kedua. Nah, pada ketinggian kedua tersebut H dilambangkan dengan H2 dan ketinggian yang pertama dilambangkan dengan H1. Ketika H1 terpantulkan, maka H2 terpantulkan, secara otomatis H2 tidak memiliki nilai yang lebih besar daripada H1. Kemudian jenis tumbukan yang kita lakukan sekarang itu merupakan jenis tumbukan lenting sebagian. Di dalam momentum itu memiliki 3 jenis lentingan. Yang pertama lentingan sempurna, lentingan sebagian sempurna, dan lentingan tidak sama sekali. Nah, kemudian dalam percobaan ini tadi sudah saya jelaskan bahwasanya dalam percobaan ini tentunya didapatkan hasilnya pertumbukan lentingan sebagian karena nilai koefisien restitusinya ialah ketika 0 kurang dari E dan atau E kurang. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika momentum sebelum dan sesudah tumbukan pada jenis tumbukan yang terjadi? Nah, di sini terdapat perubahan terdapat perubahan pada koefisien restitusinya setelah dilakukan menggunakan rumus di mana E sama dengan akar H aksen dibagi H, dan pada menentukan setelah tumbukan itu ternyata didapatkan nilai bahwa lentingan ini merupakan 0 kurang dari E atau E kurang dari 1, di mana H
sama, dia imbang. Jadi sebagian lentingan sempurna, sebagian lentingan tidak sempurna. Makanya dikatakan dengan lentingan sebagian. Kemudian didapatkan pula nilai dan momentum yang terjadi ketika bola dilepaskan dari ketinggian awal yang sudah saya sebutkan tadi H1. Kemudian bola tersebut akan menumbuk pada lantai dan menimbulkan tumbukan H2, di mana H2 selalu memiliki nilai yang lebih kecil dari H1. Maka dari itu kita menggunakan ralat ini, dan kemudian kita menggunakan juga dua percobaan. Yang pertama ada ketinggian dari 100 cm dan yang kedua ada ketinggian dari 50 cm. Kemudian kemudian tuh dari nilai koefisien restitusi ketiga bola tersebut didapatkan bahwasanya nilai yang ada pada restitusi tersebut tidak lebih dari 1 atau tidak 1 dan juga tidak 0. Berada di tengah-tengah. Ada yang 0,97, ada yang 0,95, ada 0,38 dan tidak ada yang memiliki nilai 0. Kemudian juga tidak memiliki nilai 1. Maka dari itu dikatakan sebagai lenting tumbukan sempurna sebagian. Kemudian ketika ada suatu benda dalam sebuah percobaan itu tidak diperoleh nilai 1, itu bisa saja jika pada pantulan yang diperoleh ketinggian pantulan awal atau H1 itu bernilai 1 atau sama antara lentingan awal dan lentingan kedua itu sama, maka dapat dikatakan sempurna. Ketika tumbukan dikatakan sempurna, diperoleh kecepatan relatif benda sebelum dan sesudah tumbukan besarnya tetap memiliki besar yang dihasilkan antara sesudah dan sesudah lentingan dan sebelum lentingan itu mendapatkan nilai yang tetap, namun arahnya saja yang berlawanan. Sudah selesai bukan? Didapatkan hasil perhitungan di mana bahwasanya percobaan yang kita lakukan itu merupakan lenting sempurna sebagian, di mana didapatkan hasilnya 0 itu kurang dari E atau E kurang dari 1, berada di antara tengah-tengah. Kemudian di dalam percobaan ini juga kita menggunakan rumus yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada informasi atau ada informasi dalam penyampaian yang salah, saya pribadi mohon maaf.